Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi kita mengenai sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Nah, kali ini kita masuk ke materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel memiliki bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama, Y lebih besar sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau X lebih besar sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Yang kedua, Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau X kurang dari sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Yang ketiga, Y lebih besar AX kuadrat plus BX plus C, atau X lebih besar AY kuadrat plus BY plus C. Dan yang terakhir, Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C, atau X kurang dari AY kuadrat plus BY plus C. Jadi yang membedakan hanya tanda pertidaksamaannya. Nah, ini dengan A, B, C anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan A dan B itu koefisien, sedangkan C adalah konstanta. Nah, bagaimana sih penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Himpunan penyelesaian PTKDV, yaitu pertidaksamaan kuadrat dua variabel, berupa daerah yang dibatasi oleh parabola pada sistem koordinat kartesius. Langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, misalnya di sini pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Langkahnya yang pertama, gambarlah grafik parabola fx atau sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kita tentukan dulu fungsi kuadrat yang persamaan kuadrat yang bersesuaian dengan pertidaksamaan kuadrat tadi. Nah, kemudian kita lakukan uji titik. Misalnya kita ambil sembarang titik, misalnya M, N. Nah, nanti jika setelah disubstitusikan ke Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, sehingga nanti menjadi N lebih dari sama dengan AM kuadrat plus BM plus C, nanti jika dia bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik M, N tadi, sehingga bisa kalian arsir. Atau sebaliknya, jika ternyata setelah disubstitusikan ternyata bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik M, N. Nah, di dalam modul itu terdapat soal. Kalian diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang pertama, Y lebih dari X kuadrat min 6X plus 4. Dan yang kedua, X kurang dari sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9. Nah, oke, ini akan saya coba salah satu. Ini saya coba untuk yang nomor 2. Nanti untuk yang nomor 1 kalian bisa coba sendiri. Nah, di sini pertidaksamaannya yaitu X kurang dari sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9. Nah, langkah pertama yaitu kita menggambar parabola yang bersesuaian dengan pertidaksamaan ini. Jadi persamaan yang bersesuaian kan X sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9. Nah, pada materi prasyarat sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat yang berupa parabola. Langkah pertamanya yaitu kita tentukan dahulu titik potong sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Di sini ada X sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9. Ketika Y-nya bernilai 0, kita substitusikan ke persamaan ini sehingga didapatkan X sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 9. Jadi nilai X-nya yaitu 9. Jadi titik potong sumbu X itu berada di koordinat 9,0. Nah, sekarang kita tentukan juga titik potong
sumbu Y, yaitu ketika X-nya bernilai 0. X sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9. Kita substitusikan nilai X-nya, sehingga didapat 0 sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, ini kita harus faktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan menjadi Y min 3 dan Y min 3, sehingga didapatkan nilai Y-nya yaitu sama dengan 3. Nah, sehingga ini juga Y sama dengan 3. Nah, jadi titik potong sumbu Y itu berada di koordinat 0,3. Nah, tadi kita sudah mendapatkan dua titik potong, yaitu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Untuk titik potong sumbu X, tadi berada di koordinat 9,0. Dan titik potong sumbu Y itu berada di koordinat 0,3. Nah, karena ternyata koordinat titik potong sumbu Y-nya itu hanya 1, jadi kemungkinan titik potong sumbu Y ini sekaligus sebagai puncak. Nah, kita coba buktikan, kita cari titik puncaknya. Karena ini persamaannya bentuk umumnya yang X sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9, yang bentuk umumnya X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, maka untuk titik puncak yang Y-nya itu justru menggunakan rumus yang min B per 2A. Min B, B-nya bernilai negatif 6, berarti min 6 per 2A, 2 kali 1. Hasilnya yaitu 6 per 2, sehingga didapatkan nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita substitusikan ke X sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9, nilai Y tadi, Y sama dengan 3, untuk memperoleh nilai X-nya. Berarti X sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 9. Jadi nilai X-nya sama dengan 0. Sehingga didapatkan titik puncak itu berada di koordinat 0,3. Nah, sama ya. Nah, karena titik potong sumbu Y tadi ternyata berupa puncak, maka untuk memudahkan dalam menggambar, kita perlu titik bantu yang lainnya. Karena ini tadi bentuk umumnya yang X sama dengan, jadi nantinya kalian agar lebih enak, kalian mengambilnya itu justru sembarang nilai Y. Nah, tadi yang sudah ada itu ketika Y-nya sama dengan 3 ya. Ketika Y-nya sama dengan 3, didapatkan nilai X-nya 0. Nah, sekarang kita ambil nilai Y yang lain, misalnya 2, 1, 0, dan 4, 5, 6. Ketika nanti Y-nya kita substitusikan yang nilainya 2, maka didapatkan nilai X-nya yaitu 1. Ketika kita substitusikan Y sama dengan 1, didapatkan nilai Y-nya yaitu 4, dan ketika 0 nilainya 9. Dengan cara yang sama, substitusikan nilai Y sama dengan 4, 5, dan 6, nanti didapatkan nilai X-nya juga 1, 4, 9. Nah, setelah ini kita gambar pada bidang kartesius. Ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Nah, yang pertama kita gambar titik potong sumbu X-nya berada di 9,0 di sini. Kemudian titik potong sumbu Y berada di 0,3. Misalnya di sini. Kemudian kita gambar titik bantu yang lainnya. Yang pertama 9,0
Sudah ada ya di sini. Kemudian 4,1 misalnya di sini 4 dan di sini 1. Kita hubungkan dengan garis putus-putus untuk memudahkan. Nah, di sini 4,1, kemudian 9,0 tadi sudah, kemudian yang 1,2. Misalnya di sini. Ini 1,2. Berada di sini. Dan kemudian kita gambar juga untuk yang 0,3. Sudah ada 0,3 yang ini. Kemudian 1,4. 1,4 kita lanjutkan di sini. Nah, kemudian 4,5 berarti di sini X-nya 4, Y-nya 5. Kira-kira di sini. Dan terakhir yang 9,6. 9,6. Nanti kalian bisa menggunakan penggaris agar lebih rapi ya. Di sini yang 9,6 berada di sini. Nah, setelah ini kita hubungkan titik-titik ini semua. Saya tandai deh titik-titiknya biar lebih terlihat. Nih ya. Nah, kita hubungkan dengan kurva. Nah, maka diperoleh parabola seperti ini. Nah, lantas bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan tersebut? Caranya yaitu dengan menggunakan uji titik. Jadi kalian boleh mengambil sembarang titik, bebas mau titik berapa. Nanti kalian tinggal substitusikan ke pertidaksamaan X kurang dari sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9. Misalnya saya ambil untuk uji titik yang 0,0. 0,0 itu kan di sini. Di sini. 0,0 itu berada di luar kurva, ya, di luar kurva. Nanti apakah yang memenuhi itu daerah yang di dalam kurva atau di luar kurva? Nah, kita uji yang di luar kurva, yaitu saya menggunakan titik 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Yaitu ketika X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 9. 0 kurang dari 0 kuadrat 0 min 6 kali 0, 0 tambah 9. 9. Berarti 0 kurang dari sama dengan 9. Apakah betul? Ternyata betul. Atau benar. Jadi daerah yang memenuhi untuk pertidaksamaan X kurang dari sama dengan Y kuadrat min 6Y plus 9 adalah daerah yang berada di luar kurva yang memenuhi. Daerahnya yang di luar kurva ini. Nah, gitu ya. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Untuk satu nomor yang lainnya bisa kalian coba sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.